Shalom Ibu Bapak yang berbahagia yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan selalu baik. Kita dapat kesempatan hari ini untuk belajar satu tema penting dalam konteks konseling keluarga, yaitu bagaimana menata emosi kita saat menghadapi berbagai masalah dalam pernikahan kita atau rumah tangga kita. Ya, saya membaca satu ayat saja dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Ini ayat yang penting yang merupakan penegasan Yesus tentang relasi dia dengan orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa dia telah begitu besar mengasihi kita dan tidak ada kasih lebih besar pada itu, yaitu mengasihi kita. Ia memberikan hidupnya untuk kita. Dia menempatkan kita dalam relasi sebagai sahabat. Nah, orang yang emosional itu terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, bahwa mereka belum matang dalam karakternya. Mereka belum matang dalam Kristus, atau kematangan mereka itu belum mencapai tingkat yang disebut dewasa. Nah, kebanyakan dalam pengalaman empiris saya waktu konseling pernikahan, orang-orang berkonflik dengan pasangannya itu karena mereka tidak matang dalam karakternya, atau mereka tidak dewasa dalam imannya. Nah, orang yang tidak dewasa dalam iman itu biasa rapuh, gampang sensi, gampang tersinggung, gampang naik darah, gampang untuk tidak lagi bisa mengendalikan dirinya, sehingga ketika ada simulasi dari pasangannya, katakanlah istrinya, ditambah dengan beberapa variabel, misalnya gambar diri yang salah tentang budaya dari suku tertentu, pria rasanya nggak mau dikasih nasihat, atau dia merasa dia raja, sehingga you dengar saya dan jangan you bersabda atau ngajarin saya, kamu kan ibu rumah tangga, ya udah kamu dengar raja apa yang saya atur. Nah, dalam bias kultural seperti itu seringkali pria lebih sulit memblocking nasihat-nasihat yang baik atau masukan yang baik, apalagi kritik dari pasangannya. Jadi orang-orang yang tidak matang dalam Kristus, atau orang tidak dewasa dalam Kristus, seringkali rentan sekali, ya, tidak cukup kuat untuk menanggung beban. Jadi seringkali beban itu tidak begitu besar sebenarnya. Karena saya lihat berkali-kali konflik keluarga yang memuncak itu bukan karena masalahnya itu besar. Kadang-kadang masalahnya sepele sekali kok, kecil masalah itu. Tapi karena dia tidak dewasa dalam Kristus, dia tidak matang dalam imannya, dia gampang untuk terjebak dan menjadi emotionally, menjadi arogan, menjadi marah, tersinggung, menjadi peka, dan kemudian berkata-kata yang tidak patut pada pasangannya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi satu persoalan yang berat kalau hal yang sesepele itu saja itu sudah membuat kita hancur dan kemudian menimbulkan konflik. Kita boleh punya masalah, tapi kalau kita bisa selesaikan yang baik, itu tidak menjadi konflik. Nah, konflik adalah masalah yang tidak bisa dikelola secara matang dan dewasa. Orang yang tidak dewasa dalam Kristus sangat rentan untuk mengalami berbagai tekanan, dan dia menjadi berkonflik dengan pasangannya. Itu tidak baik. Sehingga orang yang emosional itu biasanya terkait dengan ketidakmatangan dalam Kristus. Orang yang seringkali emosional atau tidak bisa mengontrol emosinya itu karena jiwanya itu terluka. Nah, beberapa orang yang saya hadapi, misalnya seorang istri, ya, hatinya begitu terluka karena perlakuan suaminya dalam pernikahan mereka yang sudah hampir 30 tahun. Ya, luka itu bukan cuma satu kali, berkali-kali, dan nggak ada upaya untuk mengobati luka itu. Dan luka itu bukan fisik, ya, tapi dalam pikiran, dalam hati, dalam batin. Sehingga itu membuat dia tawar hati, yang membuat dia gampang marah. Sehingga orang yang terluka, ya, atau dia belum sembuh dari luka-luka batin atau luka di hati karena perlakuan atau sikap atau pengalaman mereka selama pernikahan mereka yang hampir 30 tahun itu, yang belum disembuhkan, itu biasanya sangat emosional dan susah untuk diajak bisa bekerja sama. Jadi poinnya adalah dia harus bertumbuh dan dewasa dalam Kristus, karena itu terkait dengan ketidakmatangan dalam Kristus. Tapi dia juga harus sembuh dalam Kristus, karena dia dengan begitu dia bisa bebas dari luka masa lalu, dan dia bisa berelasi secara positif dan baik dengan pasangannya. Jadi komunikasi mereka bisa lebih positif, lebih ramah, lebih welcome, dia lebih baik bersikap, baik kepada dirinya, baik kepada pasangannya, baik kepada keluarga, tapi juga baik kepada Tuhan. Karena beberapa pasangan saya lihat menyalahkan Tuhan, karena seolah dia sudah berjuang tapi nggak berhasil, karena Tuhan seolah-olah angkat tangan dan tidak menolong dia. Dan ini harus dilayani untuk disembuh dari kepahitan atau luka yang selama ini belum sembuh. Nah, Yesus katakan bahwa ya, di dalam surat 1 Petrus, ya, firman Yesus mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Jadi orang-orang yang menjadi emosional dan sulit untuk stabil dalam emosi adalah karena luka di hatinya, gangguan di hatinya, persoalan yang selama ini menumpuk di dalam jiwanya
itu tidak kunjung diselesaikan. Nah, nasihat saya adalah bertumbuhlah dalam Yesus supaya kita menjadi matang dan dewasa. Dan yang kedua, supaya disembuhkan. Nah, bagaimana menyembuhkan ini? Salah satu cara adalah you harus belajar mengampuni. Pak Tony, tapi ini susah sekali, Pak. Bapak kan tidak tahu. Saya mengalami, Pak. Bertahun-tahun ini, Pak. Dia berkali-kali melukai. Kata-kata dia kotor, Pak. Kata-kata dia begitu sangat, menghancurkan hati saya, hidup saya. Dan bagaimana saya harus mengampuni? Saya bilang, Bu, nggak ada jalan lain. Kalau ibu tidak mengampuni, maka luka itu tambah hari tambah besar. Kalau ibu tidak siap mengampuni, tidak ada solusi yang lain. Pengampunan itu walaupun sulit, ibu minta kepada Tuhan supaya dikasih kekuatan, kasih hati yang sungguh-sungguh untuk mengampuni suami ibu. Terlepas dari begitu banyak kepahitan, begitu besar luka yang selama ini merobek jiwa ibu, yang membuat ibu tenggelam dalam luka yang begitu dalam. Hanya satu syarat, hanya satu jalan, yaitu ibu harus membuka hati untuk mengampuni. Mengampuni diri ibu, tapi juga mengampuni suami ibu yang telah melakukan ini kepada ibu selama hampir 30 tahun. Dan ini sulit, tapi kita nggak punya pilihan lain. Karena kalau luka itu belum sembuh, kita menjadi sangat tidak stabil emosi. Dan bagaimana kita bisa merajut komunikasi atau hubungan yang relasi yang positif dengan pasangan kita dan keluarga kita. Nah, kalau kita itu tabung emosi kita dipenuhi oleh cinta, karena mungkin pola asuh kita dulu baik, orang tua kita sayang, ya, sehingga waktu kita menikah pun kita menemukan pasangan yang memberi perhatian kepada hal itu, kita tertolong. Artinya emosi kita tidak lagi bermasalah. Artinya pikiran kita tidak lagi negatif, atau pengalaman yang buruk mungkin terjadi dulu sudah selesai. Ya, kalau kita punya tabung emosi tuntas atau penuh, kasih dalam hidup kita itu ada, cinta itu ada, maka apapun situasinya kita tidak gampang menjadi emosional. Mengapa? Karena kita tuntas dengan diri kita. Kita tuntas dengan gambaran diri kita. Kita tahu bahwa kita dikasih oleh Allah. Yesus katakan bahwa dia begitu besar mengasihi kita. Tidaklah kasih daripada kasih Yesus yang dinyatakan kepada kita. Jadi kalau kita menerima kasih Yesus, seharusnya tabung emosi kita, cinta kita itu melimpah. Sehingga ketika kita membicarakan banyak hal dalam pernikahan, mungkin perbedaan sikap, perbedaan budaya, perbedaan cara pandang. Apalagi kalau kita melihat bahwa pendidikan sama-sama tinggi. Istri pendidikannya tinggi, suaminya juga tinggi. Sama-sama hobi baca buku. Sama-sama dosen misalnya. Sama-sama orang punya gagasan brilian. Nah, untuk itu, kalau kita tidak punya kesadaran bahwa kita orang yang sungguh dicintai, atau cinta saya itu ada, kasih saya, karena kasih Kristus itu berlimpah, ini bisa rentan konflik. Nah, apalagi kalau kita tidak matang seperti yang saya bilang tadi. Apalagi kalau ada luka seperti yang saya bilang tadi. Ini harus dituntaskan. Sehingga kita menyadari satu rencana Allah yang indah buat kehidupan kita. Rancangan Allah selalu membawa kebaikan buat kita. Nah, ketika kita sadar itu, kita berkomitmen untuk apapun masalah yang terjadi, termasuk perbedaan sikap, termasuk perbedaan cara pandang, bisa kita bicarakan dengan baik, bisa kita berkomunikasi dengan santun, bisa kita sharing secara terhormat. Dan ini penting sekali. Mengapa? Saya melihat ada banyak sekali pernikahan yang karena dia tidak memiliki gambaran dia yang baik, cinta itu tidak didapatkan waktu dulu dia kecil. Waktu dia menikah pun tidak. Sehingga apa? Dia selalu mengalami krisis. Ada ruang kosong dalam jiwanya yang dia selalu mencari pemenuhannya. Dan saya ingin mengatakan ruang kosong itu tidak bisa diisi oleh sains. Tidak bisa diisi oleh hal-hal yang sifat kesenangan materi. Tidak bisa diisi oleh hal-hal yang berbau misalnya penampilan fisik. Tidak bisa. Nah, ruang kosong itu aja bisa diisi oleh kehadiran Allah yang sungguh mengasihi kita. Ketika Yesus hadir di sana, dia memberi cintanya melimpah, kasihnya melimpah. Dan Yesus katakan di sini, tidak ada kasih lebih besar daripada kasihnya kepada kita, sahabat-sahabatnya. Jadi ketika Yesus hadir di sana, maka Yesus mengisi ruang hidup kita yang kosong karena krisis masa lalu. Kita mampu untuk menghargai pasangan kita. Kalau ada masalah, kita bisa bicara dengan baik. Kalau ada masalah, kita bisa cari solusi dengan baik. Ada selalu problem solving yang kita bisa temukan di sana. Mengapa? Karena dalam Yesus kata Filipi pasal 2, ada nasihat, ada jalan keluar, ada sesuatu yang kita bisa dapatkan di situ. Sehingga kalau sekali lagi masalah kita besar, tapi karena kita itu punya tabung emosi yang baik, kita merasa bahwa kita berharga dicintai oleh Tuhan, tidak terlalu rasa besar kok dan berat. Tapi kalau masalah kita kecil dan kita kosong, wah itu besar sekali. Kenapa? Bukan masalahnya, tetapi kitanya. Apakah tabung emosi kita, apakah pikiran kita diisi oleh kesadaran bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Kalau itu ada,
kita bisa menata emosi kita. Karena emosi kita selalu tergantung pada kematangan dalam Kristus, kedewasaan dalam Kristus. Juga apakah luka-luka yang kita alami sudah sembuh. Dan kebutuhan akan cinta dalam kehidupan kita. Akan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan kalau 3 aspek ini penuh, ada perbedaan hal, prinsip, persepsi, sudut pandang, pengalaman empiris, atau tradisi pembentukan pada masa lalu. Bisa dengan mudah kita membicarakan dan mencari titik temu yang baik antara pasangan suami dan istri. Hal yang terakhir, saya tutup dengan beberapa tips praktis buat kita. Beberapa orang mengembangkan teknik begini. Ketika Anda ingin marah atau Anda ingin misalnya emosional atau Anda mungkin tersinggung atau ya seperti itulah. Coba Anda hitung sampai 50 kali. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 50 kali. Ya, Anda lebih tenang untuk bersikap. Yang kedua, coba Anda minum air yang ya nggak usah es ya, tapi air yang hangat ya, minum aja 1 gelas, agak tenang. Gitu. Yang ketiga, coba belajar untuk konsentrasi, untuk berpikir secara rasional. Ini sesuatu yang harus kita sikapi dengan sikap yang rasional, jangan emosional. Kalau suami emosional, istri tetap rasional. Kalau istri mulai rewel dan emosionali, suami tenang dan rasional. Kalau dua-dua emosional kan jadi meledak. Jadi coba konsentrasi untuk selalu rasional dalam situasi apapun juga. Beberapa orang mengatakan coba belajar untuk tarik nafas. Saya punya satu anak perempuan, dia selalu panik. Saya bilang sebelum saya terapi dia, saya bilang coba kamu tarik nafas yang panjang 10 kali. Tarik, tahan selama mungkin, lalu lepas pelan-pelan 10 kali. Nah, dalam terapi saya gunakan 3-4 kali selama session itu mungkin 1 jam. Ya, oke, saya bilang kita break dulu. Ya, coba kamu relax apa segala macam, badan, leher, tangan apa segala macam. Coba tarik nafas. Coba buang lagi 10 kali. Nah, selama saya terapi dia dalam 1 sesi itu saya bisa lakukan itu sampai beberapa kali untuk menolong dia untuk tidak tegang, tapi juga belajar untuk semacam coping stress buat dia. Nah, yang keempat adalah kita belajar untuk barangkali ambil waktu untuk libur, cuti, atau mungkin pergi. Nah, kalau Anda suka traveling, saya rekomendasi Anda untuk traveling atau pergi ambil liburan. Kita selalu kerja, mungkin kita jenuh. Ambillah waktu untuk ke pantai, ke gunung, pergilah ke kampung, pergilah berdua dengan pasangan Anda. Kalau anak-anak masih kecil, bawa juga. Kita berkemah di mana. Cari 2 teman yang hobi yang sama, punya mobil yang bisa katakanlah kalau kita punya mobil, ya mobil dulu yang sport gitu. Ya kita pergilah berkemah di tepi danau atau di tepi laut. Kita menikmati ya mungkin 3-4 hari di sana, tidur di situ. Kan menyenangkan, ada suasana yang bagus. Anda belajar untuk mengembangkan sikap positif. Beberapa orang saya katakan, coba kamu tulis. Kamu bisa tulis novel nggak? Bisa, tulis aja novel. Anda bisa tulis blog nggak? Bisa, tulis aja blog. Anda bisa ngarang lagu nggak? Bisa, coba kamu tulis lagu. Kau bisa main piano nggak? Bisa, main aja piano. Kau bisa main gitar nggak? Mau jazz, mau klasik, mau pop, bisa? Bisa Pak. Sok, lakukan itu. Kau bisa saxophone nggak? Oh bisa Pak, saya bisa saxophone. Oke, mana saxophone ini? Oke, kamu main. Tapi jangan malam ya. Kalau malam nanti mengganggu tetangga. Malam itu bisa mengganggu orang lain. Jadi usahakan kamu coba relaksasi, main musik, ya pergi liburan, ambil cuti, jalan-jalan, menulis novel, menulis blog. Ya, Anda bisa bernyanyi, Anda relaksasi, coba olahraga jalan pagi, ya jalan gitu ya, berdua. Ya, nah kalau kita melakukan itu, maka saya percaya bahwa ini akan mengatasi kita untuk tetap stabil dan lebih positif, lebih sehat untuk fisik kita, tapi juga mampu kita untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, bahkan ada masalah di antara kita bisa dengan arif dan bijak, dengan matang, bisa mengkomunikasi itu, bisa menyampaikan keresahan kita dan mendengar pasangan kita bicara, dan kita pasti bisa menemukan satu titik di mana jalan keluar yang terbaik bisa kita dapatkan di antara kita, sehingga kita mampu untuk bisa menjaga emosi kita, menjaga pikiran kita, mindset kita, sehingga hal apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita menemukan jalan keluar yang terbaik. Dan Yesus katakanlah, akulah jalan ya dan kebenaran dan hidup. Jadi apapun masalahnya, dalam Yesus kita menemukan solusi terbaik. Terus memberkati dan shalom.